Saudara penonton, kegiatan senam kebugaran lansia dilakukan di lapangan tenis RSMH Palembang yang dilakukan setiap hari Rabu dan Jumat. Dan pada hari ini dilakukan senam kebugaran lansia di lapangan tenis RSMH kerjasama Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Husin dengan LLI Sumatera Selatan, sekaligus dilaksanakan edukasi kesehatan dan ceramah-ceramah tentang kesehatan lansia. Berikut laporan kami selengkapnya. Saudara penonton, inilah kegiatan Lembaga Lanjut Usia Indonesia, disingkat LLI Sumatera Selatan, dalam melakukan kegiatan senam kebugaran lansia dan edukasi kesehatan yang berlangsung di Lab Tenis RSMH Dr. Muhammad Husin di Palembang. Senam kebugaran lansia yang dilakukan oleh para lanjut usia ini sebenarnya setiap hari Selasa, Rabu dan Jumat di Sekretariat LLI Sumatera Selatan dan Lab Tenis RSMH Palembang. Senam dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat, berlangsung selama 1 jam lebih, dengan pelatih senam LLI, yang semuanya sudah berusia lanjut, dan gerakan senamnya disesuaikan dengan kondisi lansia masing-masing dan dilanjutkan dengan edukasi kesehatan berupa penyuluhan kesehatan. Kali ini, senam kebugaran lansia berlangsung di lapangan tenis RSMH Dr. Muhammad Husin, sekaligus penyuluhan kesehatan, dengan topik bahasan resiko cedera jatuh dan penanggulangannya pada lansia, dan obesitas yang disampaikan oleh narasumber dua orang dokter, masing-masing Dr. M. Rashid Ridho, dan Dr. Michael Sintong dari Geriatri RSMH Palembang. Selain kegiatan senam, yang dilakukan oleh komunitas LLI ini, antara lain juga, kegiatan majelis taklim, ceramah agama, Asmaul Husna dan penyuluhan kesehatan lansia, yang dilakukan secara berkala, di Sekretariat LLI Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut, termasuk senam kebugaran lansia ini, berlangsung setiap hari Selasa, di Sekretariat LLI Sumatera Selatan, dan juga setiap Rabu dan Jumat, di lapangan tenis RSMH Palembang, dengan pelatih senam, terdiri dari ibu-ibu anggota LLI Sumatera Selatan, antara lain Ibu Mary Rositas PDMM, Ibu Mahdalena, Ibu Harmi, Jujuk dan pelatih senam lainnya. Organisasi Lembaga Lanjut Usia Indonesia, disingkat LLI Sumatera Selatan, secara nasional, berdiri sejak tanggal 20 Mei tahun 2000 di Jakarta, berdasarkan piagam kesepakatan organisasi tingkat nasional, yang peduli terhadap para lanjut usia. Organisasi Lembaga Lanjut Usia, disingkat LLI ini dirikan mulai dari tingkat nasional, hingga ke tingkat provinsi, kabupaten dan kota, di seluruh tanah air,
termasuk diantaranya LLI Sumatera Selatan, yang saat ini diketuai oleh Dr. Haji Burlian Abdullah. Ketua Umum LLI Sumatera Selatan, Dr. Haji Burlian Abdullah, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris LLI Ar-Rohim Hambour, dalam kegiatan senam di lapangan. Tenes RSMH Palembang menjelaskan, selaku komunitas lansia, kita harus banyak-banyak melakukan silaturahmi sesama kita, dan mengajak para lansia, agar tetap semangat dan aktif, jangan merasa menjadi tua, lansia harus tetap bergairah, dan ceria, hidup sehat dan sejahtera, serta beriman, tua berguna dan berkualitas, dan jadilah lansia yang tangguh, lansia yang berdaya guna dan berikut senam sehat lansia, dan edukasi kesehatan, yang berlangsung di lapangan tenis RSMH Palembang. Tim Liputan LLI Sumatera Selatan, memberitakan. Semuanya kita bisa mendengarkan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini gratis, hanya modal kuping saja kita dengar ya. Kalau kita datang per prakteknya 300.000 ya. Ya dengarkanlah ya, gratis ya. Apalagi ongkos dari kilometer 13 100 400 jadi. Kami persilakan kepada tim penyuluhan kesehatan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu atau Yai Nyai kami manggilnya nih. Yai Nyai ya. Masih semangat gak lo? Masih ya. Jadi Oma kan opa jadi. Iya. Jadi sharing ya, mungkin sharing mengenai informasi-informasi kesehatan. Untuk pagi ini memang khusus ya, khusus spesial untuk yang lansia. Jadi lansia ini kalau definisi sekarang itu yang umurnya pojok 60. Cuma itulah umur tadi kan cuma angko baik. Cuma fisik-fisiknya harus cak muda. Nah, jadi banyak tips-tips, banyak upaya-upaya lah cak mana caranya biar kita tidak kalah sama yang muda. Jadi yang berhubungan pagi ini kita ada dua. Yang pertama, jadi di leaflet itu ada dua materi, psikok materi tentang cegah jatuh, yang kedua tentang obesitas. Nah, jadi kita pagi ini langsung kita materi kita yang pertama ya. Jadi untuk yang pertama ini kita cegah jatuh, hindari patah tulang. Nah, kenali faktor resiko dan pencegahan yang bisa dilakukan. Jadi ngapo kita nih penting bahas nyampak pada lansia ini lain sama nyampak pas muda. Nyampak muda baca langsung tegak. Nah, nyampak lansia ini nah tulanglah sakit, kaki lah pegel, nah ucap gitu. Itu apa? Tapi belum. Lanjut deh. Nah, jadi kita berkaca dari pasien yang di rumah sakit itu, lansia kalau nyampak memar, kalau nyampak patah kaki. Nah, itu jadi penting nih ngapa kita harus mencegah jangan sampai nyampak ini. Nah, kadang opa-oma ini kalau sekali nyampak takut nak berjalan lagi, takut nak beraktivitas lagi. Kapan senam, tercampak terseleo, tak galak senam lagi. Nah, padahal secara tak langsung kalau kita tidak berjalan lagi, kita tidak senam lagi, otot-otot kita, tulang kita itu lama-lama kualitasnya turun. Jadi pentingnya kita harus menjaga. Nah, salah satunya dengan aktivitas tadi ya. Terus apa be faktor yang bikin kita nyampak itu? Secara garis besar ada dua, faktor yang dari dalam sama faktor yang dari luar. Faktor intrinsik ya. Faktor dari dalam tuh ada dua juga. Ada yang bisa diubah, ada yang tak pacak diubah. Faktor yang bisa yang tak pacak diubah dulu. Pertama, usia. Nak mana be usia tu nambah terus, tak mungkin kurang. Gigi kurang. Gigi kurang. Jadi usia ni nambah. Nah, caknya nambah darah bu, kita agak masuk ke dalam Yang kita takut ke pertama katarak.
Katarak itu ya mato kabur faktor lansia ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tergantung ada faktor resiko apa tidak. Nah, terus faktor dari dalam yang tidak bisa asam urat tadi yang tahunya. Jadi yang kedua faktor dari dalam tapi yang ini bisa diubah. Contohnya apa? Itu berarti. Terus yang kedua, yang selanjutnya nah, kita tadi untuk endotes itu, jadi kita ada kursi di rumah, kita duduk di kursi itu. Nah, dari kita duduk tegak, jalan 3 meter ke depan, muter balik lagi, duduk lagi. Nah, normalnya itu ya itu 12 detik normalnya. Oh, itu kelamaan. Ibu caknya ketedukan di kursinya itu. Sekali Pak 12 detik, jangan berlari. Jadi jalan 3 meter, bukan berlari tak nyampe 12 detik kalau kita berlari. Nah, itu kalau nak tes, harus tak agak nyeret-nyeret jalan. Apa agak ngapo kaki aku nih cak berat sebelah. Nah, itu berarti lah ada resiko jatuhnya. Nah, itu cuma cara sederhana. Tapi nak kita tesnya nian, kita tes ke poliklinik, kita periksa nian kekuatan otot, kita tes kepadatan tulang. Nah, tapi cara sederhananya yang cak tadi ya. Itu gejala awal sederhana. Nah, pencegahannya cak mano? Ya, pencegahan. Kita buka yang lembar kedua yang ada judul obesitas ya, yang ada lagi ngomong-ngomong gemuk lagi sedih. Tapi ini kayaknya agak cocok dengan kita nih, kayaknya badannya, bodinya bagus-bagus galau. Kayak yang gemuk-gemuknya ini. Rajin olahraga galau. Caranya gemuklah kami. Jadi tentang obesitas pada lansia. Jadi apa itu obesitas? Obesitas itu bahasa Inggrisnya tuh gemuk, ya. Bontet ibaratnya tuh. Ya, kalau misalnya obesitas itu adalah penumpukan lemak, ya, di tempat-tempat yang tidak kita inginkan. Ya, misalnya paling sering yang perut, ya, buncit, ya. Nah, kenapa ini bisa menjadi suatu masalah kalau pada lansia? Tentunya ini akan memperberat dan mengurangi kualitas hidup kita. Contohnya, misalnya lagi senam, badan gemuk, udah menges, ya, penjalan ngangkat naik tangga lebih berat, ya. Kenapa? Karena kalau pada lansia seperti yang tadi dibilang sama dokter itu, otot kita sudah nyusut, otot kita sudah mengecil. Apa yang mengisi badan kita? Lemak. Artinya apa? Meskipun badan kita besar, kita tidak terlalu yang sekuat yang pada usia muda dulu. Nah, itu yang harus kita waspadai ya. Jadi kalau gemuk ini bukan tanda kalau kita sehat, bukan tanda kalau kita tuh makmur, kayo, kata orang tuh buncit itu penyakit pejabat. Kayo sudah banyak matanya. Bukan itu. Justru kalau badannya makanya tentunya pada aktivitasnya kita bisa berkurang ya. Kalau kita misalnya malas bergerak, malas beraktivitas di rumah baik, nah sudah masuk air lemesnya, malas jadi. Nah itu dia bisa menyebabkan obesitas. Kemudian kalau misalnya makan kita kalori tinggi, apa yang makan kalori tinggi? Karbohidratnya saya kalori tinggi. Misalnya kita makan nasi, lauknya mie. Kita makan nasi, lauknya bakwan. Makan nasi, lauknya perkedel. Campur, karbohidratnya double. Itu yang harus berhati-hati di kita, ya. Kita biasakan kalau makan itu yang Saudara penonton, saat ini tengah dilakukan edukasi kesehatan bagi para lansia bertempat di Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Husin. Setiap hari Rabu dan Jumat itu diadakan penyuluhan kesehatan di samping lansia. Nah, kami akan berbincang-bincang dengan Dr. Ridho Rashid ya mengenai. Assalamualaikum Pak Dr. Rashid Ridho. Waalaikumsalam. Mengapa para lansia ini sebenarnya sangat rentan sekali dengan jatuh? Ya, jadi kita pertama berkaitan dengan faktor usia. Jadi seiring dengan bertambahnya usia, ya kita nggak bisa pungkiri massa otot mulai menurun, kepadatan tulang mulai berturun. Jadi itu nantinya tentu sangat berpengaruh terhadap keseimbangan lansia saat beraktivitas. Ditambah lagi juga dengan penurunan penglihatan yang sering turun saat bertambahnya usia.
Jadi lansia itu kita perlu pencegahan, jangan sampai lansia ini bisa jatuh. Jadi resiko-resiko yang bisa kita hindari, resiko yang bisa kita antisipasi itu sangat perlu kita perhatikan untuk mencegah lansia itu jatuh. Karena seringkali ya bisa jadi memar, pendarahan, atau resiko patah tulang. Jadi yang itu sangat berbahaya pada lansia. Nah, untuk menghindari agar kaki kita tidak cedera atau tidak jatuh, gimana kira-kira untuk para lansia tipsnya? Jadi yang pertama kita mengatasi dulu faktor yang dari dalam. Jadi kita kalau memang lansia itu ada penyakit-penyakit yang dialami, jadi kita kontrol sepertinya hipertensi, kencing manis, itu harus tetap kita kontrol rutin. Terus yang kedua, untuk mengurangi jatuh bisa kita gunakan alat-alat bantu seperti pegangan atau tongkat-tongkat untuk membantu aktivitas waktu berjalan. Baik, saudara penonton, itulah Dr. Rashid Ridho, salah satu daripada penyuluh kesehatan yang dilakukan di lapangan tenis setiap hari Rabu dan Jumat. Nah, kami akan berbincang-bincang dengan Dr. Sintong. Dr. Sintong, terima kasih. Mohon dijelaskan mengapa lansia itu rentan dengan obesitas dan bagaimana mencegahnya? Apa itu obesitas? Jadi obesitas itu adalah penumpukan dari lemak pada tubuh. Mana kalau misalnya faktor risiko pada lansia, misalnya pada lansia ini sering aktivitas yang berkurang, terus misalnya perubahan metabolisme, ataupun pengaruh dari obat-obatan yang banyak dikonsumsi oleh lansia. Kalau untuk pencegahannya tentunya harus aktivitas, meningkatkan aktivitas dengan rutin, terus kontrol rutin dengan dokter, maupun juga mengatur dengan dari pola makan seperti mengatur porsi antara karbohidrat, protein, dan lemaknya. Baik, saudara penonton, hadir saat ini juga Ketua Lembaga Lanjut Usia Indonesia Selatan yang diwakili oleh Pak Rohim Hambor. Pak Rohim Hambor, mungkin dapat ceritakan kira-kira dengan adanya edukasi kesehatan yang dilakukan LLI setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat ini. Ya, dengan adanya edukasi kesehatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum ini, di lapangan tenis ini adalah dilaksanakan pada setiap hari Rabu, minggu keempat, minggu terakhir, seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini tentunya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktur Utama Rumah Sakit Umum yang telah menyediakan waktu dan memfasilitasi diadakannya edukasi kesehatan ini yang dilaksanakan setiap bulan dan dengan tema yang berubah-ubah dan tentunya juga dengan narasumber yang berbeda-beda yang alhamdulillah ini sangat menarik, sangat menguntungkan sekali bagi kami lansia. Hanya saja untuk pagi hari ini karena hari ini cuacanya hujan, jadi peserta yang hadir agak sedikit dibandingkan dari yang biasa. Biasanya mencapai 75 atau 100 karena orang ini banyak. Tapi itulah kepada kesempatan ini sekali lagi kami menyampaikan kepada para narasumber terima kasih yang sebesarnya. Demikian juga kepada Direktur Utama yang telah manajemen Rumah Sakit Umum yang telah memfasilitasi kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan masa ke depan akan lebih berkembang lagi dan lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi. Baik, saudara penonton, nanti terakhir kepada Dr. Rashid Ridho ya, mungkin ada tip-tip khusus agar para lansia ini terhindar baik dari obesitas maupun cedera kaki dan lainnya agar jadi lansia yang tangguh dan lansia yang sehat. Apa tipsnya itu? Jadi untuk sebenarnya ada beberapa faktor ya untuk lansia agar tetap bisa mandiri, agar lansia tetap bisa beraktivitas seperti tetap beraktivitas aktif ya. Jadi pertama tetap nutrisi yang seimbang. Jadi lansia walaupun nafsu makannya turun dan lain-lain, itu makronutrien dan mikronutrien itu harus tetap kita intake, tetap harus makan minum. Terus yang kedua, jangan lupa beraktivitas. Jadi aktivitas itu akan menjaga massa otot dan tulang itu agar tetap defisitnya itu lebih terhambat. Jadi bisa kita beraktivitas seperti jalan sehat 20-30 menit 5 kali dalam 1 minggu. Baik, saudara penonton, nah itulah wawancara singkat kami dengan pengurus LLI dan juga para edukasi kesehatan yang dilakukan oleh dokter dari Rumah Sakit Umum khusus para lansia, sekaligus mereka melakukan senam kebugaran lansia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penyampaian edukasi kesehatan yang disampaikan oleh dua org narasumber dari Rumah Sakit Dr. Muhammad Husin RSMH Palembang, materi yang disampaikan menarik bagi para lansia, sehingga banyak yang bertanya mengenai hal-hal tersebut yang dialami langsung oleh peserta senam lansia. Tercatat lebih dari 5 orang peserta bertanya langsung mengenai pokok bahasan yang kesemuanya dijawab dengan tuntas oleh narasumber.
rumusnya agar kita bisa menghitung sendiri ya, kira-kira kita ini sudah obesitas atau belum, karena saya termasuk agak obesitas. Naik 43 terus. Ush, sehat. Umur saya 81. Pas ini saya ini mengalami asam urat, darah tinggi, ada demam juga. Nah, jadi apa obatnya? Sebenarnya lama laku obat. Nah ini dalam 2-3 hari ini, dek ini apa? Ini saya ini teteguk di permen 2 kali. Teteguk di permen. Permen. Kira-kira bahaya dah. Banyak Pak. Dengan ibu merasakan sehat, ngapain ibu diganggu-ganggu? Ya, apalagi ibu kan tidak gemuk. Nah, ibu kan lebih takutnya mungkin karena takut kurus ibu ya. Kalau saya berat badan ibu seperti ini, ya ibu fokusnya bukan menaikkan berat badan, dijaga baik. Apalagi ibu nggak ada keluhan. Apalagi ibu sekarang ada keluhan asam urat ya. Kalau misalnya sendinya ditambah lagi beban berat, sudah lalu sendinya rusak, tambah beban berat lagi, makin jadi dia, makin rusak, makin berat ya. Jadi kalau saya ibu sudah merasa segar dengan seperti Lansia tangguh. Lansia tangguh. Untuk hari ini teguh, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Sudah, silakan. Foto. Pak.